bab 16 ayat 9 sampai 15. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu, perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, ia menampakkan dirinya dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun, teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Bangkitlah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan pada hari ini tentunya sangat menarik karena sangat menyentuh dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus yang bangkit dan menampakkan diri kepada Maria Magdalena, seorang yang pernah disembuhkan oleh Yesus. Karena kepercayaan yang besar kepada Tuhan dari Maria Magdalena, maka tidak heran jika Tuhan memilih menampakkan diri kepadanya. Kepasrahan kepada Tuhan membuat Maria Magdalena selalu dekat dengan Tuhan. Ketulusannya menjadi murid Tuhan membuat dia semakin dekat dan selalu mencintai Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus memilih orang-orang sederhana yang kurang begitu diperhitungkan dalam hidupnya untuk menampakkan kemuliaannya. Seorang perempuan yang awalnya penuh dengan roh jahat, di mana dengan bantuan Tuhan, roh jahat itu keluar dari dirinya. Disinilah iman dan kepercayaan kita nampak bagi Tuhan, karena iman dan kepercayaan itu membawa mujizat yang nyata dalam kehidupan kita. Maria Magdalena adalah suatu contoh tanda mujizat bahwa kenyataan mujizat yang dibuat oleh Tuhan sangatlah nyata dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan kitab suci hari ini sangat menarik bagi kita manusia yang kurang percaya akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan yang bangkit dan menampakkan diri kepada Maria Magdalena, seorang yang pernah disembuhkan oleh Yesus. Karena kepercayaan yang besar kepada Tuhan dari Maria Magdalena, maka tidak heran jika Tuhan memilih menampakkan dirinya kepadanya. Kepasrahan kepada Tuhan membuat dia selalu dekat pada Tuhan. Ketulusannya menjadi murid Tuhan, itulah sehingga dia langsung percaya bahwa yang bersamanya dan berbicara dengannya adalah Tuhan Yesus sendiri. Yesus memilih orang-orang yang sederhana dan kurang begitu diperhitungkan dalam hidupnya untuk menampakkan kemuliaannya.
seorang perempuan yang awalnya penuh dengan roh jahat, di mana dengan bantuan Tuhan, roh jahat itu keluar dari dirinya sendiri. Disinilah iman dan kepercayaan kita nampak bagi Tuhan, karena iman dan kepercayaan itu membawa mujizat yang nyata dalam hidup kita. Maria Magdalena adalah suatu contoh tanda mujizat itu nyata dalam dirinya sebagai orang yang percaya dan berpasrah kepada Tuhan. Percaya membutuhkan proses untuk mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar nyata dan ada. Demikianlah yang terjadi pada para murid pada waktu itu. Mereka sampai pada kepercayaan akan Yesus yang sudah bangkit karena mereka mengalami proses yang tidak mudah. Mulai dari rasa tidak percaya, kemudian mereka mulai mencari berbagai informasi dan bukti hingga akhirnya mereka menemukannya. Lagi-lagi Yesus Putra Allah yang hidup, Sang Guru setia, menuntun para murid, mendampingi, membuka pikiran mereka, dan mengubah cara pandang mereka. Penyertaan itulah yang dibutuhkan para murid untuk sampai pada keyakinan bahwa Yesus yang disalibkan saat ini sudah bangkit. Dia adalah Tuhan dan penyelamat manusia, dan Yesus sendiri ikut terlibat untuk membina kembali iman mereka. Bahkan Yesus mencela sikap kurang percaya dari murid-murid, dan berulang-ulang Yesus menampakkan dirinya agar mereka makin percaya. Pada bagian akhir perikop ini terselip sebuah pesan yang luar biasa. Yesus memberikan perintah dan tugas yang jelas. Pergi, beritakan segala makhluk. Ini bukan sekedar himbauan, harapan, usulan, atau tawaran. Ini adalah sebuah perintah yang sangat jelas dan tugasnya jelas. Tugas ini memang berat, namun Tuhan pun menyertai dengan berkat. Banyak orang lupa akan tugas utamanya sebagai murid Yesus. Menjadi murid Yesus dan mewartakan Injil, mengidentifikasikan bahwa pewartaan, kebaikan dan keselamatan Allah bukan milik pribadi, kaum, golongan, dan bahasa tertentu. Ini artinya rahmat keselamatan harus dirasakan bukan hanya bagi manusia, tetapi seluruh alam ciptaan. Pewartaan Injil ini yang menjadi tugas bagi kita sebagai pengikut Kristus, agar apa yang kita wartakan itu hidup dan dapat dirasakan oleh semua orang, bahkan kepada semua makhluk hidup di dunia ini. Tanda-tanda orang yang percaya berarti mengakui dan melaksanakan apa yang telah dilihat dan diajarkan. Percaya kepada Tuhan berarti kita melaksanakan apa yang diajarkan Tuhan dalam hidup kita. Melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan dalam hidup kita. Jika Tuhan memerintahkan kepada kita untuk pergi dan sebarkanlah Injil ke semua makhluk, berarti keutuhan alam ciptaan adalah tanggung jawab penuh kita sebagai manusia. Banyak orang yang mengaku percaya tetapi tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan, yaitu wartakanlah Injil ke seluruh makhluk. Mengaku percaya berarti jelas terlihat dalam cara hidup kita
dan indikasi nyata yang dapat terlihat dalam hidup dan diri kita. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, saya ingin mengajak kalian semua untuk bersama-sama merefleksikan dan merenungkan 3 pernyataan ini. Yang pertama, sejauh mana saya sebagai orang beriman Kristiani percaya bahwa Tuhan adalah pegangan hidup saya satu-satunya. Kedua, sejauh manakah saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan sudah melaksanakan kehendak-Nya dalam hidup kita? Dan yang ketiga, tanda-tanda apa yang bisa terlihat dalam hidup saya bahwa saya adalah orang yang percaya? Mari saudara-saudariku yang terkasih, bersama-sama kita merenungkan ketiga pernyataan refleksi ini pada hari ini untuk perjalanan hidup sampai pada akhir nanti. Kita bawa dalam doa apa yang menjadi niat kita sebagai orang yang percaya agar kita dimampukan untuk melaksanakan perintah Tuhan, yaitu pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil ke semua makhluk. Semoga demikian.